Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas soal tentang fisika kuantum. Ini soalnya ada di LKS-nya halaman 26 nomor 18. Lampu natrium 40 watt memancarkan cahaya kuning dengan panjang gelombang 5800 angstrom. Jumlah foton yang dipancarkan lampu tiap detik adalah. Jadi diketahui di soalnya ini adalah 40 watt. Kita tahu watt itu adalah satuan dari daya. Jadi diketahui daya sama dengan 40 watt. Daya itu simbolnya P. Jadi P itu daya. Walaupun dalam fisika simbol P ini bisa untuk daya, bisa untuk tekanan, bisa untuk momentum. Nah, di sini karena satuannya watt, maka kita tulis P ini dalam bentuk satuan daya P 40 watt. Kemudian panjang gelombang 5800 angstrom, berarti simbolnya adalah lambda. Kita tahu angstrom nilainya 10 pangkat minus 10 meter, jadi kita konversikan 5800 kali 10 pangkat minus 10. Kemudian kita bagi 1000, 5800 nya dibagi 1000, maka bentuknya jadi 5,8 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian yang ditanya berapa jumlah fotonnya. Jadi jumlah foton di sini kita simbolkan dengan N. Nah, penyelesaian dari soal ini, karena yang diketahui daya, berarti kita harus mengetahui konsep daya pada matematika, pada mekanika maksudnya. Daya itu merupakan usaha dibagi waktu. Sedangkan simbolnya daya P, usaha W, waktu T. Nah, usaha ini sama juga dengan energi. Makanya bisa juga ditulis P sama dengan E per T, karena usaha sama dengan energi. Nah, di sini energi yang digunakan adalah energi cahaya lampu, berarti energi foton. Makanya energi yang kita tulis rumusnya di sini adalah energi foton yang kita bahas sebelumnya, yaitu nilainya NHF. Jadi energi foton sama dengan N jumlah foton kali konstanta Plancknya dikali frekuensi cahaya yang digunakan. Nah, di sini untuk frekuensinya tidak diketahui di soal, tapi yang diketahui lambdanya. Jadi kalau frekuensi lambda diketahui, frekuensi bisa dicari, karena yang namanya frekuensi sama dengan C dibagi lambda, karena kita tahu cepat rambat cahaya sama dengan frekuensi dikali lambdanya. Berarti energi bisa kita rubah bentuknya jadi NH C per lambda, karena frekuensi sama dengan C per lambda. Nah, setelah itu baru kita masukkan persamaan energi foton ini ke dalam rumus daya tadi. Nah, makanya jadi P NH C per lambda dibagi T. Kemudian kita rubah bentuknya jadi NHC per T lambda. Nah, kalau sudah, yang ditanya di soal ini adalah N-nya, maka kita rubah bentuk rumusnya jadi N sama dengan PT lambda per HC. Jadi ini dikali silang saja. Baru kita masukkan nilainya. Harga P 40 watt. T waktu, karena di soal dikatakan jumlah foton tiap sekon, berarti kita anggap waktunya adalah 1 sekon. Kemudian lambdanya 5,8 10 min 7, konstanta Planck 6,6, dan kecepatan cahaya C 3 kali 10 pangkat 8. Ini ketetapan. Kemudian kita kali 40 kali 1 kali 5,8 bagi 6,6 bagi 3, itu hasilnya adalah 11,7. Kemudian pangkatnya yang tersisa 10 min 7, 10 min 34, 10 pangkat 8. Makanya jadi 10 min 7 tambah 34 kurang 8. Karena min 34 nya naik jadi positif, 8 nya naik jadi negatif. Makanya min 7 tambah 34 kurang 8. Jadi diperolehlah hasil 11,7 kali 10 pangkat 19. Kalau kita buat dalam bentuk 1,17, berarti 1,17 kali 10 pangkat 20 jumlah fotonnya. Nah, itu cara menentukan jumlah fotonnya dengan menggunakan ini persamaan daya tadi. Contoh lain,
pada halaman 25 nomor 1, peluru dengan panjang gelombang sebesar 1,5 kali 10 pangkat minus 35 meter bergerak dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Maka massa peluru yang bergerak adalah, jadi diketahui di soal ini 1,5 10 min 35 adalah panjang gelombang, simbolnya lambda. Kemudian 1000 meter per sekon adalah kecepatan, berarti simbolnya adalah V. Massa peluru berapa? Berarti M-nya berapa? Penyelesaian. Kita tahu tadi bahwa P itu bisa untuk daya, bisa juga simbolnya untuk momentum. Nah, di sini kita menggunakan P itu momentum. Kita tahu momentum foton itu sama dengan H per lambda. Kenapa kita menggunakan rumus momentum foton? Karena di sini dianggap peluru itu sebagai gelombang, berarti dianggap sama dengan cahaya. Berarti momentum yang digunakan adalah momentum foton sama dengan H per lambda. Nah, di mekanika kita tahu momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan, atau tingkat kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda itu sama dengan massa dikali kecepatannya. Berarti P juga sama dengan M kali V, ya, kalau dalam mekanika P momentum sama dengan M kali V. Nah, momentum ini PM kali V kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka menjadi M kali V sama dengan H per lambda. Nah, jadi di sini P di sini adalah momentum, bukan daya lagi, tapi momentum yang satu, yang rumusnya M kali V. Nah, di soal ini yang ditanya adalah M-nya, berarti kita rubah bentuk rumusnya menjadi M sama dengan H per V lambda. Jadi kita masukkan nilainya. H itu ketetapan 6,6 kali 10 pangkat min 34, V nya 1000, sedangkan V nya 1,5, lambdanya 1,5. Kemudian 1000 ini kita rubah bentuknya jadi 10 pangkat 3, ya. 1000 itu jadi 10 pangkat 3, jadi 6,6 bagi 1,5 hasilnya 4,4. Jadi pangkatnya 10 min 34, kemudian 10 pangkat 3 dan 10 pangkat min 35. Jadi kalau kita naikkan bilangan berpangkat ini, maka berubah tandanya, maka jadilah 10 pangkat min 34 dikurang 3 ditambah 35. Makanya hasilnya adalah 4,4 kali 10 pangkat min 2 kg. Nah, itu cara penyelesaiannya. Jadi ini untuk soal yang ini hubungannya adalah dengan rumus momentum, sedangkan pada soal yang sebelumnya hubungannya dengan rumus daya. Semoga bisa dipahami. Kemudian kerjakan tugasnya, nanti diupload ke classroomnya. Terima kasih.